Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tinda. Buat semua bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak semuanya yang lagi nonton ya. Masih membahas tentang tema yang luar biasa. Tahan emosi kamu ya nak. Jangan suka marah-marah depan umum. Jangan suka berantem. Nah apalagi nih tadi kita dengar nih sebelum iklan ya. Ada anak yang suka marah-marah sama orang tuanya di depan umum. Nah ini apa yang harus dilakukan? Apa nggak takut durhaka nih anak? Coba kita minta penjelasan dari guru kita Habib Usman. Fadhol Habib, tepuk tangan buat Habib Usman. Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Disinilah pentingnya orang tua mendidik anaknya dengan didikan yang baik. Anak tidak boleh terlalu dimanja, sehingga apapun yang diinginkan anaknya marah, anaknya nangis, orang tua seperti budak anaknya. Akhirnya apa? Anak ini akan menjadi anak yang kurang ajar nanti dewasanya. Anak ini akan emosional, akan marah-marah mau di depan siapapun, dan bahkan menjadi keributan di dalam masa besarnya atau masa usia 15, 18, dan jadi anak-anak yang mungkin jauh daripada didikan agama. Karena apa? Anaknya dimanja, mau apa aja diturutin, mau ini diturutin, mau itu diturutin, dan lain sebagainya. Sehingga menyebabkan anak tersebut menjadi anak yang durhaka. Anak gak boleh terlalu dimanja, gak boleh mudah kasih mainan, mau beli ini kasih, mau beli itu kasih, jangan dia ntar nangis kasih aja udah, minta ini kasih, semua dikasih, diturutin semua keinginan anak. Akhirnya apa? Berdampak fatal terhadap anak tersebut. Boleh jadi yang pertama ini adalah anak terlampau dimanja, sehingga anak tersebut menjadi anak yang durhaka, anak yang kurang ajar, bisa maki-maki atau memarahi orang tuanya di tempat umum. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh jadi juga karena lingkungannya, lingkungan yang buruk, lingkungan yang dia lihat sekitar rumahnya ini. Makanya sunnahnya Rasulullah ketika mau cari rumah itu, lihat 40 rumah di sampingnya, lihat ada masjid atau enggak di tempatnya, tempat baik atau enggak di dalamnya, ada majlis salim atau enggak di dalamnya. Sehingga apa? Rumah tersebut menjadi rumah yang penuh dengan keberkahan. Kan kita selalu berharap, ya Allah, jadikanlah rumah ini rumah yang penuh dengan berkah. Doanya Nabi Nuh tahu gak? Tahu gak doanya Nabi Nuh? Apa doanya? Hah? Ayo, Nabi Nuh berdoa sama Allah, Rabbi anzilni munzalam mubarakah wa anta khairul munzilin. Ya Allah, berikanlah aku tempat turun, atau kita ini tempat yang dimana rumah ini menjadi penuh dengan keberkahan. Jadi Nabi Nuh itu ketika landing apanya? Perahunya, itu berdoa sama Allah, minta sama Allah. Kita juga sama, kita punya rumah, punya tempat, agar apa? Tempat kita ini penuh dengan keberkahan. Rabbi anzilni munzalam mubarakah wa anta khairul munzilin. Dijadikan keberkahan di tempat rumah tersebut. Aku tinggal di tempat tersebut menjadi tempat yang berkah, rumah yang berkah. Aku kontrak jadi kontrakan yang berkah. Aku tinggal di sana, beli tanah, beli rumah, jadi tempat yang penuh dengan keberkahan. Sehingga apa? Anak kita besok main sama tetangga yang baik, lingkungan yang baik, yang kerjanya setiap waktu sholat dia ke masjid, ke musola, atau ke majlis talim. Inilah yang penuh dengan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tergantung, yang kedua ini adalah tergantung daripada lingkungannya. Tapi poin terpenting adalah tergantung daripada didikan orang tuanya. Ketika orang tua yang mendidiknya dengan tegas, dengan baik, komunikasi yang bagus, komunikasi yang baik, niscaya anak ini menjadi anak yang baik. Komunikasi yang benar, makanya komunikasi antara anak dengan orang tua ini harus berjalan terus. Betul. Jangan semuanya main diam-diaman aja. Betul. Akhirnya nauzubillah min zalik, yang gak diinginkan bisa terjadi. Makasih banyak Habib, jazakallah khairan katsiran. Tepuk tangan buat guru kita Habib Usman. Jamaah, kita nih sebagai orang tua kadang-kadang kalau udah ngomel itu lagi marah banget tuh kelepasan. Semua kata-kata tuh terucap, yang baik, yang buruk. Nah kadang-kadang yang buruk ini takut banget, nauzubillah min zalik, jadi doa buat anak kita ya Bu ya. Nah ini kalau bagaimana caranya mengobati rasa sakit hati sang anak yang sudah terlanjur terkena omelan dari orang tuanya. Coba kita minta penjelasan dari guru kita Ustadz Syam. Mohon izin, ada ayatnya juga dan lain-lain, silakan. Habis guru-guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang ada di rumah, jamaah yang di studio, silahkan dibuka Al-Qur'annya, surah Al-Baqarah ayat 216. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Allahumma arhamna bil Quran. Penggalan daripada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bisa jadi sesuatu yang kau tidak senangi itu baik bagimu, dan bisa jadi sesuatu yang engkau senangi itu ternyata tidak baik bagimu, karena Allah yang Maha mengetahui sedangkan kalian manusia sedikit sekali pengetahuannya. Kadangkala ketika orang tua memarahi sang anak, kita sebagai sang anak tidak menerima omelan tersebut. Kita tidak menerima saran daripada orang tua, kita tidak menerima bagaimana masukan dari orang tua, karena kita merasa orang tua beda zaman dengan kita, subhanallah. Padahal tugas kita sebagai anak sudah cukup berbakti dan diam di hadapan orang tua. Fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan berkata di hadapannya, jangan kalian menghardik mereka, membentak mereka, dan ucapkan saja perkataan mulia di hadapan orang tua. Jadi ketika kita tidak menerima masukan dari orang tua, cukup untuk tidak menerima saja, tapi jangan sampai menyakiti perasaan mereka, jangan sampai membentak mereka. Nabi SAW mengingatkan, laisa syadid, bukanlah orang yang kuat yang berkata bahwasanya dia mampu mengangkat beban yang berat, dia mampu untuk bergulat. Mungkin ibu-ibu di sini mampu untuk mengangkat galon ya Bu ya, mampu. Berapa beratnya galon tersebut? Mungkin 5 kiloan mungkin ya, subhanallah, ataupun lebih daripada 5 kiloan, subhanallah. Tapi ibu tahu nggak berapa beratnya kelopak mata ibu? Itu sangat ringan sekali kelopak mata ibu, tapi dari tadi saya lihat ada yang tidak mampu mengangkat kelopak matanya karena ngantuk. Subhanallah. Makanya lebih orang yang kuat bukan orang yang mampu mengangkat beban yang berat, tapi mereka yang mampu mengendalikan dirinya. Subhanallah. Betapa banyak di antara kita anak-anak kuat di luar sana, tapi ketika berhadapan dengan orang tua dia tidak mampu mengendalikan dirinya untuk tidak melawan orang tuanya. Maka subhanallah, kalau dikatakan, kalau engkau ingin dikatakan orang yang kuat, kita punya kekuatan fisik, kita juga punya kekuatan rohani. Kekuatan fisik tanpa disertai kekuatan rohani maka bisa berbahaya, zalim kepada orang, karena dia punya kekuatan fisik tapi nggak punya kekuatan rohani. Kekuatan rohani tanpa kekuatan fisik juga lemah. Kenapa? Karena Nabi mengingatkan, al mu'min qawi, seorang beriman yang qawi, khairun wa habbu ilallah, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Kalau dia punya kekuatan rohani dan kekuatan fisik, itu yang terbaik. Subhanallah. Masya Allah. Ya, jadi kalau misalnya buat anak juga, kalau misalnya orang tua marah juga jangan terlalu diambil hati banget. Jadi kalau mau sok jago di hadapan orang tua, jago menahan emosi, bukan jago melawan orang tua. Oh, Masya Allah. Banyak contohnya Ustaz Syam. Makasih banyak Ustaz Syam. Jazakallah khairan, kasih tepuk tangan buat Ustaz Syam. Masya Allah. Jamaah. Dan ini sekarang saya mau kasih kesempatan lagi buat jamaah yang ada di studio, mewakili di rumah untuk bertanya lagi sama guru-guru kita. Yuk kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya yo. Oh, gantian ya Bu ya. Sekarang sebelah sini dulu nih Ibu, mohon izin silakan, boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari Majelis Taklim Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Masya Allah. Silakan Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Ninik S. Ibu Johan. Ninik S. Johan. Iya, Ya, silakan kasih. Ibu Ninik. Baik, pertanyaan saya adalah bagaimana seorang anak yang temperamen dalam suatu keluarga, mana yang harus kita salahkan? Ya, kepada Ustadz dan Habib. Wah, saya dua-duanya mohon. diminta nih. Makasih Terima banyak kasih. Ibu. Itu aja Ibu pertanyaannya. Ya, makasih banyak. Tepuk tangan dong buat Ibu Nini. Ibu Nini kayaknya dari Sulawesi ya? Iya, Oh, iya? kelihatan dari cara bicaranya. Oh iya, benar-benar. Benar Ibu? Wah, Masya Allah. Saya dari Maros. Oh, dari Maros. Sekampung sama Sasam. Satu kampung Ki. Nah, kalau berbicara tentang anak yang temperamen, Temperamen. ya temperamen, Temperamen. Ya, itulah. 1, 2, 3. Temperamen. Ya. anak yang temperamen itu salah siapa?
Yang terbaik jangan saling menyalahkan. Kenapa? Dalam mendidik anak ada nilai tanggung jawab di situ. Dan mohon maaf, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung dari endingnya. Akhirnya kita tidak tahu, mungkin anak nakalmu itulah yang terbaik. Karena bisa jadi anak nakal itu yang diganggu setan. Karena nanti dia akan jadi orang hebat. Masya Allah. Bisa Amin. jadi seperti itu. Dalam kitab Al-Hikam itu menjelaskan seperti itu. Jadi kita tidak boleh berburuk sangka. Bisa jadi yang paling nangis kalau ada orang tua meninggal. Siapa yang paling nangis? Anak yang paling bandel itu. Itu. Dia paling bandel itu. Jadi kita tetap berbaik sangka. Masya Allah, terima Oke? kasih. Jangan Terima saling kasih. menyalahkan, cari solusi. Ya, tadi kan dari Ustadz Maulana, kan ibu nanyanya 2 dari Habib juga Bib, mohon izin Bib. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Tadi Masya Allah dari Ustaz Maulana. Tapi yang terpenting di sini kalau ditanya siapa yang disalahkan, yang pertama adalah salahkanlah bisa orang tuanya, bisa lingkungannya, bisa juga tadi itu kasih makannya yang apa, yang halal atau yang haram. Nah, oleh karena itu sekarang gak bisa ditanyain lagi kesalahannya siapa, tetapi bagaimana caranya mendidik anaknya menjadi anak yang jauh lebih baik lagi. Oleh karena itu tanamkanlah Iqra'ul Quran, baca Quran, ayo ngaji yuk nak, yuk kita belajar hafiz Quran, yuk kita hafalin Quran, yuk kita murojaah yuk. Agar apa? Menanamkan Al-Quran dalam hati dan jiwanya sehingga memiliki anak-anak yang Al-Quran. Akhlaknya Quran, bukan hanya dia baca di lidahnya, bukan hanya dia baca di mulutnya, tapi Al-Quran masuk ke dalam hati dan pikirannya sehingga jauh daripada perbuatan syirik, ghibah, namimah, ya kan, emosional dan lain sebagainya. Perbuatan buruk itu kalau Al-Quran sudah masuk dalam hatinya akan menjadi ketenangan dalam jiwanya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Penolong bukan hanya di dunia, di akhirat ditolong sama Allah, makasih banyak tuh ya Ibu Nini, tepuk tangan dong buat guru-guru kita yang udah menjawab tadi pertanyaan dari Ibu Nini. Dan sekarang saya mau kasih satu lagi ya, kesempatan buat jemaah buat tanya lagi. Silakan angkat tangannya mau bertanya, ayo. Mana gantian, tadi cewek-cewek mulu, sekarang cowok-cowok. Wah, udah siapa aja ini? Boleh berdiri? Iya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ian Johana dari Majelis Talim Nurul Huda, Desa Nenggerang, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Tepuk tangan dong, Masya Allah. Silakan Mas. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana ketika anak kita dibully? Oh, dibully. Ya, dibullying gitu ya. Bagaimana mengatasinya? Apakah kita harus emosi? Oh gitu. Sebentar, saya kayak ngeliat ini, pengen saya kancingin. Oh nggak muat. Nggak muat. Pantes dibuka. Ini tuh terlalu. Masya Allah. Sebentar. Itu dibully namanya, itu pembulian namanya. Itu contoh membuli. Saya kan ngelihat tadi kan nggak dikancing, saya pengen kancingin. Ternyata nggak muat. Saya sudah duduk di situ. Pasti kelakuan. Jadi gimana ini? Menyikapi ketika anak dibully. Makanya mau tahu jawabannya? Mau tahu? Mau tahu jawabannya? Mau tahu jawabannya? Mau tahu, mau. Makanya jangan kemana-mana, jangan pindah-pindah channel, tetap di Islam tidak jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Coba deh. Nggak muat.